Diam di hadirat, diam di hadirat Tuhan. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Ingin kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu dan cinta-Mu bagi kami. Oh, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat suara bersama. Oh, haleluya. Kau yang dipuji, Kau yang ditinggikan, Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Hadir di sini dalam cinta-Mu yang tak Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, kami boleh kumpul sama-sama untuk memuji memuliakan Nama Tuhan. Kami sungguh percaya seperti firman-Mu berkata 2-3 orang hadir, Engkau 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Engkau hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Hari ini Tuhan jangan izinkan kami pulang dengan cara yang sama seperti kami datang. Biarlah kami pulang membawa sesuatu dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang belum mengenal Tuhan diselamatkan. Baik kami ada di ruang ini maupun yang nanti menonton, ayah, semua mengalami jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini perdengarkanlah firman-Mu di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang mengubah pola pikir kami dan menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau. Hidup untuk Engkau bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, bukan karena pengurapan, bukan karena karunia yang Tuhan berikan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setiap kami yang mendengar, biar kami punya telinga seorang murid, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya buka masker sebentar, izin ya, biar kalau nanti ketemu di jalan sudah bisa tahu saya yang mana gitu ya. Ya, saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bu Gembala dan semua para pemimpin dan jemaat tempat ini. Nama saya Pendeta Tony Ronaldo. Ya, setelah itu saya pakai masker lagi ya. Ya, nama saya Pendeta Tony Ronaldo. Saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah CWS Kelapa Gading bersama dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Budi Setiawan yang juga adalah Ketua Umum dari Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia. Saya melayani di sana sebagai pembina Departemen Kaum Muda dan juga koordinator dari pelayanan online. Jadi saya mohon maaf tadi saya agak mepet datangnya karena memang kalau minggu pagi
Saya harus atur-atur dulu ibadah online di gereja saya, baru saya bisa berangkat. Tentu saja atas izin dan doa restu dari kepala saya. Ya, saya punya satu anak usia 8 tahun, namanya David. Kami tinggal di daerah Cakung, Jakarta Timur. Ya kalau sini mungkin 40 menit lah perjalanan ya. Saya juga masih bekerja di sebuah lembaga misi. Jadi ada beberapa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk dijalankan. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Yang setuju katakan amin. Ya kita semangat ya, kita harus semangat karena Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa beribadah lagi secara fisik walaupun masih dalam keterbatasan. Kita belum tahu lagi ke depan akan seperti apa, tapi selagi waktu masih ada, mari kita fokus sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Kalau kita ada di rumah menonton tayangan, mungkin lebih banyak godaannya. Tetapi sebenarnya yang datang ke tempat ibadah pun banyak godaannya. Bisa saja raga atau fisiknya di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Kita jangan seperti itu. Mari kurang lebih 40 menit ke depan kita fokus sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya dari Ibu Gembala, yaitu hidup sesuai dengan panggilan. Kita akan mempelajari sedikit bagian dari 1 Korintus pasal yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat 26 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang didirikannya, yang dirintisnya di kota Korintus. Firman Tuhan bilang seperti ini. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Tentunya dipanggil oleh Tuhan maksudnya ya. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Waktu kamu dipanggil, kalian dipanggil Tuhan, tidak banyak yang orang pintar, tidak banyak yang orang terpandang, tidak banyak orang bijak. Artinya rata-rata biasa saja, ya. Lalu ayat 27, Rasul Paulus mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi jemaat di Korintus, saudara-saudara, kata Paulus, walaupun kita ini tidak banyak orang terpandang, tidak banyak orang berpengaruh, tapi kita telah dipilih Allah. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan untuk mempermalukan orang yang kuat, walaupun kita ini lemah bagi dunia. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang oleh dunia, gitu ya, dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, bagilah kita yang mendengar dan melakukannya. Saya ceritakan sedikit mengenai kisah bagaimana Paulus merintis gereja di Korintus. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 18, tidak akan kita baca di sini. Di situ diceritakan bahwa Paulus pergi ke Korintus. Dan sejarah mencatat bahwa Paulus ada di Korintus kurang lebih 1,5 tahun sampai akhirnya berdirilah gereja Tuhan di Korintus. Nah, setelah jemaat itu berdiri, Paulus menyerahkannya kepada para pemimpin-pemimpin gereja lokal. Dia mengangkat para pemimpin untuk meneruskan pengembalaan di Korintus karena Paulus merasa bahwa panggilannya adalah merintis gereja-gereja yang lain. Paulus pergi ke tempat yang lain dan setelah sekian waktu tiba-tiba ada yang menyampaikan laporan kepada Paulus bahwa di Korintus ini sedang ada masalah besar. Di jemaat yang Paulus rintis ini sedang terjadi sebuah konflik yang besar. Maka karena Paulus memang belum bisa datang kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, dia menulis sebuah surat sebagai nasihat atau jawaban dari Paulus terhadap masalah-masalah yang sedang dialami oleh jemaat di Korintus. Jadi pada awalnya surat ini memang ditujukan hanya untuk jemaat Korintus. Tetapi firman Tuhan juga yang ada di dalam 1 Korintus ini juga berlaku bagi kita semua sebagai jemaat yang ada pada hari ini. Karena nanti kita akan pelajari bahwa masalah-masalah yang sama yang terjadi di jemaat Korintus ternyata juga masalah yang sama yang kita hadapi di jemaat-jemaat kita pada hari ini.
Nah, Paulus membuka suratnya, saya sedikit memberikan rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya supaya kita mendapatkan pemahaman yang pas begitu dari ayat yang kita sudah baca tadi. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kalian itu sudah dikuduskan, kalian itu sudah dipanggil oleh Tuhan, dan kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan. Itu identitasmu yang baru. Dari suku manapun engkau, dari bangsa manapun engkau, jemaat di Korintus dan jemaat di Setia Fajar Baru gitu ya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga dikuduskan. Dan kita dipanggil untuk satu tujuan yang mulia, yang ilahi, dan juga kita disatukan. Jadi kita tidak sendirian, kita ada bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, lalu Paulus kemudian mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang spesial, sama-sama katakan spesial. Tapi tidak pakai telur ya saudara ya, spesial. Kenapa? Karena tidak seperti jemaat yang lain mungkin, jemaat di Korintus Paulus mengatakan bahwa mereka kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal. Ada yang mungkin memang orang kaya hartanya gitu kaya, tetapi yang lebih lagi mereka itu punya banyak pengetahuan. Begitu. Dan juga orang-orang di Korintus itu Tuhan kasih karunia rohani begitu luar biasa. Jadi setiap jemaat itu punya karunia rohani yang luar biasa. Itu adalah sebuah kehormatan yang menurut Paulus mungkin tidak dimiliki oleh gereja-gereja lain yang juga dia rintis. Nah, masalahnya begini. Justru gara-gara jemaat di Korintus ini kaya akan segala hal dan punya banyak karunia, muncul masalah yang namanya kesombongan. Dan gara-gara kesombongan itu terjadilah yang namanya perpecahan atau perselisihan. Itu masalahnya. Jadi jemaat di Korintus itu saking besarnya dan saking kayanya akan karunia, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Karena setelah Paulus pergi, Petrus juga pernah mampir Bapak Ibu dan mengajar di sana. Lalu setelah Petrus pergi, yang satu penginjil lain yang mungkin tidak terlalu disebutkan namanya di Alkitab, namanya Apolos juga pernah mampir dan mengajar di sana. Nah, setelah mereka bertiga ini meninggalkan Korintus, jemaat menjadi terbagi tiga. Ada yang ngefans sama Paulus, bikin grup sendiri. Ada yang ngefans sama Apolos, bikin grup sendiri. Ada yang ngefans sama Petrus, bikin grup sendiri. Dan mereka masing-masing merasa bahwa pengajarannya atau gurunya itu adalah yang paling hebat dan paling benar, dan yang lain tidak berhak untuk menjadi yang memimpin. Jadi terjadilah perpecahan di situ. Nah, kemudian sampailah ke telinganya Paulus. Ini sedang terjadi begini Paulus. Mungkin saja ini tafsiran saya. Yang melaporkan ke Paulus ya yang grupnya Paulus, yang grupnya fansnya Paulus nih yang masa kan kamu yang mendirikan gereja ini Paulus? Masa tiba-tiba ada yang bilang bahwa Apolos lebih hebat atau Petrus lebih hebat? Nggak bisa begitu dong. Yang merintiskan kamu, ayo kamu harus kembali, atau kita harus, mungkin mereka bilang kita harus mengambil alih kembali apa yang memang menjadi seharusnya milik kita, gitu ya. Seperti itu. Ya, saya waktu beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film kolosal tentang Sultan Agung ya di tanah Jawa, betapa pada zaman itu terjadi perebutan kekuasaan antara beberapa anak raja begitu ya. Nah, itu seperti itu. Masing-masing merasakan bahwa dia yang paling hebat, saya yang seharusnya menjadi pemimpin. Dan itu semua gara-gara kesombongan. Nah, oleh karena itulah Paulus memberikan nasihat yang tadi kita baca. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 sebagai jawaban bagi mereka yang pro Paulus maupun bagi mereka yang pro Petrus ataupun Apolos, gak masalah. Semuanya diajarin sama Rasul Paulus bahwa jangan sombong dan jangan terpecah-pecah. Karena pada dasarnya kita semua ini dibaptis di dalam nama Yesus. Yang harus jadi fokus dan perhatian utama kita bukan siapa rasulnya, tetapi Yesus yang harus jadi yang utama. Nah, salah satu caranya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus adalah dengan mengingatkan mereka akan panggilan Tuhan. Ya. Nah, ini ada 3 pelajaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mengenai panggilan Tuhan. Yang diingatkan oleh Paulus supaya kita ini jangan sombong. Ya. Yang pertama ayat 26, Paulus mengatakan begini. Secara saya persingkat ya. Ingatlah dari mana kita berasal. Itu nasihat pertama Paulus, pelajaran pertama.
Kalau kita sombong, kalau kita ngerasa hebat, ingat yang pertama, ingat dari mana kita berasal. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya. Tidak banyak, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa walaupun kita sekarang punya karunia, gitu ya, kita sekarang mungkin punya hidup yang oke dan kita mulai sombong, baik secara rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita harus ingat dari mana kita berasal, bagaimana keadaannya ketika Tuhan panggil. Kami para pendeta pun tidak terlepas dari godaan untuk kesombongan ini. Ya, ketika seperti contohnya ya Bapak Ibu ya, saya sudah melayani dari umur 18 tahun, sekarang saya umur 39. Saya merasa punya pengalaman mungkin. Dan Tuhan sudah oleh anugerahnya membawa saya keliling Indonesia, bahkan beberapa tempat di dunia untuk melayani. Ada godaan untuk sombong, tapi saya harus ingat dari mana saya berasal. Dan apa yang dikatakan di ayat 26 itu persis seperti keadaan saya dulu. Ya. Kalau boleh cerita sedikit, saya ini dulu lahir di keluarga yang broken, keluarga yang hancur. Saya lahir di keluarga non-Kristian. Ya, mama saya itu istri kedua dari papa saya. Dan mama saya itu melahirkan saya umur 19 tahun. Waktu saya umur 1,5 tahun, ada seorang laki-laki lain, preman, yang mengambil paksa saya dengan mama saya dan membawa kami ke Jakarta. Nah, ini yang saya kenal sebagai ayah saya nantinya. Jadi cerita ini saya nggak tahu nanti, saya dewasa baru saya tahu. Dan karena papa saya ini yang baru ini adalah seorang preman dan bandar narkoba, itulah keadaan di mana saya dibesarkan. Sampai saya remaja, saya ikut mau mengikuti jejak papa saya yang nakal itu. Tapi puji Tuhan, kelas 3 SMA lewat sebuah KKR, Tuhan tangkap saya. Akhirnya Tuhan bentuk saya jadi hamba Tuhan. Panjang prosesnya, ceritanya cuma 5 menit, tapi prosesnya panjang. Ketika saya mulai sombong, Tuhan ingatkan saya kembali. Ingat, keadaan kamu ketika kamu dipanggil, kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak punya apa. Kalau saya ketemu teman-teman saya SMA, mereka nggak percaya kalau saya bisa jadi pendeta. Mereka pikir saya juga akan jadi preman atau bandar narkoba seperti ayah saya. Saya bisa punya banyak cerita yang bisa saya ceritakan tentang keluarga saya, tapi nanti saja kalau ada kesempatan. Tapi poinnya adalah, ayo kita tetap harus selalu ingat keadaan kita ketika kita dipanggil. Gak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Semua hal yang baik yang kita miliki sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Itu yang Paulus coba ingatkan. Kalian jangan menang-menang punya karunia banyak, ya, punya pengetahuan banyak, kaya dalam segala hal, lalu kemudian merasa paling hebat, merasa yang lain itu tidak penting, tidak hebat, tidak ada artinya. Jangan. Ingat, dulu kamu menurut ukuran manusia tidak ada banyak orang yang bijak. Jadi kalau kamu pintar sekarang itu karena Tuhan loh. Dulu tidak banyak orang yang berpengaruh. Sekarang kalau kamu jadi orang yang berpengaruh itu juga karena Tuhan. Dulu tidak banyak orang yang terpandang di jemaatmu, tapi sekarang jadi ada orang yang terpandang, itu semua karena Tuhan. Itu pelajaran pertama yang Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus, dan sekarang Tuhan mau kita belajar sama-sama. Selalu ingat dari mana kita berasal. Ya. Bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang karunia kita, semua kita terima dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita mulai sombong, ya, nah Tony sebagai pembina anak-anak muda di gereja sering juga bilang, saya juga selalu ngomong sama teman-teman yang saya kunjungi, anak-anak muda ya jangan sombong, jangan merasa kita lebih bisa dari yang sudah senior, ya. Mereka lebih berpengalaman, jangan merasa bahwa kita yang lebih tahu tren, terus meremehkan para senior, jangan. Ya. Ingat dari mana kita berasal. Saya tidak tahu dari mana saudara-saudara berasal, bagaimana sebelum dipanggil Tuhan. Tapi setidaknya untuk saya sendiri, saya tahu saya nggak ada yang bisa saya sombongkan dari diri saya sendiri. Semuanya benar-benar adalah anugerah Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah ayat 27-28. Nah ini agak sedikit terbalik Bapak Ibu sebenarnya dari ayat 26. Kalau dibilang tadi jangan sombong, ya, kita harus ingat dari mana kita berasal. Tapi Paulus juga bilang jangan rendah diri juga, gitu. Ya,
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, ayat 27, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Dan apa yang tidak terpandang, ayat 28, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini yang saya merasa bahwa firman Tuhan itu dahsyat. Di satu sisi firman Tuhan jangan sombong, tapi kita juga nggak boleh minder. Kita nggak boleh rendah diri. Kenapa? Karena kita telah dipilih untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, untuk menunjukkan kuasa Tuhan kepada dunia ini, untuk mempermalukan apa yang kuat. Dianggap dunia oleh Tuhan. Jadi di satu sisi jangan sombong, tapi di satu sisi jangan rendah diri juga. Saya selalu percaya bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan tetap bisa pakai kita. Jadi hidup harus imbang. Amin. Jangan sombong, jangan minder juga, Bapak. Ya. Orang minder itu sebenarnya sama-sama sombong, tapi sombongnya ke bawah. Sudah ngerti maksud saya sombong? Kalau sombong itu sombongnya ke atas, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kalau minder, merasa diri paling tidak hebat dari yang lain. Itu juga Tuhan yang suka. Gitu. Jadi kita harus punya kepercayaan diri yang cukup. Ya, nanti kita belajar di poin yang ketiga. Ya. Percayalah bahwa kita ini orang pilihan. Katakan kepada teman sebelah kanan yang bilang, kamu adalah orang pilihan. Biar gini-gini kita ini orang pilihan, Bapak Ibu. Biar gini-gini ya. Tetap kita harus ingat dari mana kita berasal, tapi kita juga nggak boleh minder. Karena di dalam diri kita ada Tuhan yang hidup. Amin. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, bukan hanya kita disucikan dari dosa, tapi Rohnya tinggal di dalam kita. Bayangkan, Roh Allah yang maha tinggi, Roh Allah yang menciptakan dunia ini dengan segala isi itu tinggal di dalam diri kita. Dan kita yang tadinya biasa, yang tidak terpandang, yang tidak bijak, dipakai Tuhan untuk, bahasa Paulus, mempermalukan atau untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada dunia ini. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Sesuatu yang luar biasa. Nah, yang ketiga yang saya agak lama nanti akan bahas adalah ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi jangan sombong, yang kedua jangan minder gitu ya. Yang ketiga, karena kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Rasul Paulus marah sekali sama orang Korintus. Kenapa? Karena akar dari segala permasalahan yang terjadi adalah karena setiap orang merasa dirinya yang paling penting, bukan Tuhan lagi yang paling penting. Dan ini adalah sebuah pencobaan yang harus dihadapi anak-anak Tuhan sampai akhir hidupnya. Bisa kelihatan dari cara kita berdoa. Sebenarnya Tuhan yang penting atau kita yang penting? Kalau engkau marah sama Tuhan, tinggalin Tuhan, kecewa sama Tuhan kalau doamu tidak dijawab, itu artinya yang penting adalah permintaan, bukan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau kita berdoa dan tidak dijawab Tuhan, lalu kita marah, kita kesel, kita kecewa, kita gak ke gereja lain, kita mundur dari pelayanan, itu artinya selama ini keinginan kita itu jauh lebih penting daripada Tuhan. Padahal yang Tuhan mau itu adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini mikrofon kan pasti ada yang ciptain ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang nyiptainnya nggak suka sama ciptaannya, nggak bahagia sama ciptaannya, apakah dia mau sharing kepada orang lain? Gue nyiptain ini, mau nggak dia? Kalau kalian yang bisa bikin lagu misalnya, kalau kalian nggak suka sama lagu itu, mau nggak dikasih tahu ke orang lain? Kaliannya nggak suka nih, yang nyiptain juga nggak suka, mau nggak diceritakan ke orang lain? Kan nggak. Kalau kita membuat sebuah gambar atau apapun karya itu, tulisan, kalau nggak suka, pasti nggak akan diceritakan kepada orang lain, betul kan? Ciptaan itu eksis pertama-tama untuk menyukakan yang menciptakan dulu. Sama dengan kita. Kadang-kadang kita lupa. Kita hidup, oh I want to be happy. Bukannya nggak boleh.
I want to be rich, saya mau kaya, saya mau bahagia. Bukannya nggak boleh. Tapi ingat, kita ini ciptaan, bukan pencipta. Kita diciptakan terlebih dahulu untuk memegahkan Tuhan. Jangan seorang manusia pun memegahkan diri dia. Artinya apa? Harusnya Tuhan yang dimuliakan. Harusnya Tuhan yang dimegahkan. Nah, pelajaran tentang bahwa kemuliaan Tuhan jauh lebih penting daripada doa saya, itu saya pelajari dengan begitu keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sebutkan di awal waktu berkenalan, saya tinggal di Cakung dengan anak saya usia 8 tahun. Saya tidak menyebutkan tentang istri saya kalau Bapak Ibu perhatikan. Karena pada tanggal 9 Juli tahun 2021, bersama dengan bayi yang ada di kandungan, istri saya dipanggil Tuhan. 3 bulan yang lalu persis. Karena COVID. Waktu itu kami sedang melayani di Bali. Begitu saya sampai di Bali, istri saya langsung demam. Singkat cerita masuk rumah sakit, ventilator, dan akhirnya tidak selamat. Waktu itu saya marah sama Tuhan. Kurang apa saya sama Tuhan? Saya punya banyak kesempatan untuk punya hidup yang lebih baik. 2 kali saya ditawarkan untuk menjadi gembala di Australia. Beberapa kali saya ditawarkan untuk pindah dari Indonesia melayani di tempat lain dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Tapi saya memilih, karena saya di sini masih punya tanggung jawab juga untuk membina satu komunitas anak-anak muda Papua di Jakarta. Itu dari dulu saya dengan istri saya punya pelayanan selain di gereja. Saya bilang sama Tuhan, nggak bisa kayak gini Tuhan. Saya kurang apa sama Tuhan. Istri saya juga melayani itu. Kami hidup sederhana. Kami memberikan 30-40% pendapatan kami setiap bulannya untuk pekerjaan Tuhan. Saya marah sama, saya kecewa sama Tuhan. Emang pendeta nggak bisa marah sama Tuhan? Bisa, saudara. Tapi kemudian saya belajar prinsip ini. Kalau kita hidup sebagai ciptaan, yang dimegahkan harusnya Tuhan, bukan kita. Kalau Tuhan putuskan dia mau ambil istri saya, itu kehendak Tuhan. Dan sekarang saya belajar untuk menerima itu. Saya belajar untuk, saya nggak, kalau kita tanya kenapa, nggak akan dapat jawaban. Saya belajar bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi saya melihat dari semua perjalanan itu, saya boleh bilang Bapak Ibu sebagai kesaksian. Waktu istri saya sakit, masuk rumah sakit, karena saya juga positif tapi tanpa gejala, saya boleh jamin istri saya. Lalu kemudian setelah dia masuk ventilator dan tiba-tiba saya terkonfirmasi sudah negatif, saya keluar. Ini kejadian di Bali. Tuhan gerakkan saya, kamu bikin doa Zoom setiap malam, doakan istrimu. Jadi saya bikin Zoom mendoakan istri saya. Semua orang boleh datang. Saya nggak tahu tiba-tiba banyak yang forward Zoom itu. Dan di Zoom itu tidak ada jadwal, tidak ada siapa yang khotbah, siapa yang doa, siapa yang nggak ada. Pokoknya semua masuk, yang mau berdoa silahkan buka mikrofon berdoa. Itu saya kaget karena ada banyak orang saya nggak kenal datang gitu bro. Dan akhirnya doa itu menjadi doa bukan cuma buat istri saya, mendoakan orang-orang yang lain. Sampai akhirnya istri saya dipanggil Tuhan. Dan pemakamannya disiarkan lewat YouTube oleh GSJ CWS Kelapa Gading. Karena pada waktu kami, saya dan istri di Bali tidak ada yang bisa. Di sana hanya Bapak Sekda dari GSJ Bali yang menemani kami di sana. Dan itu ibadah pemakaman, puji Tuhan di Bali waktu itu masih boleh ada ibadah pemakaman kalau kuburannya sudah ditutup terlebih dahulu. Tapi kami pakai APD lengkap. Sudah tahu, waktu saya dikasih tahu sama teman-teman di Jakarta yang nonton YouTube ibadah pemakaman itu ada 2.500 orang. Dan entah kenapa waktu saya dikasih kesempatan untuk berbicara dari Bali, saya bukannya mengucapkan, selain mengucapkan terima kasih, tapi saya bukannya mengungkapkan rasa duka cita saya. Entah kenapa saya pinginnya memberitakan Injil gitu. Nah, sampai hari ini masih ada beberapa yang dari non-Kristiani, saudara sepupu kita yang saya mentor. Karena istri saya meninggal. Hidupnya menjadi kesaksian, matinya jadi kesaksian. Dan di situ Tuhan dimuliakan. Jumlah orang yang dijamah Tuhan dari proses sakit sampai istri saya meninggal itu jauh lebih banyak menurut saya daripada yang pernah kami layani selama istri saya masih hidup.
saya diundang bersaksi, saya diundang di Zoom gitu ya, ataupun dan ada banyak orang yang diberkati. Bahkan beberapa teman kami di gereja, gara-gara ikut Zoom yang tiap malam itu, mereka jadi terinspirasi untuk bikin Zoom lagi untuk mendoakan orang yang sakit di kantor mereka. Jadi ada banyak akhirnya gerakan doa itu menjadi ditiru oleh yang diikuti oleh yang lain. Dari situ Tuhan dimuliakan, di situ Tuhan disenangkan. Ini saya sedang dalam proses mengedit khotbah terakhir istri saya di Zoom. Waktu itu dia khotbah bulan Mei sebelum sakit, itu tentang kesuksesan menurut Tuhan, dan dia membahas mengenai kata-kata Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu dia bulan Mei udah dia khotbah itu, tanpa dia tahu apa yang akan terjadi. Itu khotbah terakhirnya dia. Saya sedang rapikan, nanti kami akan publish di channel kaum muda gereja kami, dan saya percaya ini akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Baru saya pelan-pelan mengerti, ternyata bukan cuma karena mujizat aja Tuhan dimuliakan ya. Tragedi pun kalau kita responi dengan benar bisa memuliakan Tuhan. Ayat 29 tahu saya lagi, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri hadapan Tuhan. Mungkin saja kalau waktu saya istrinya sembuh dan dapat mujizat, tetap jadi kesaksian. Tapi mungkin juga saya jadi sombong ya, ingin ngambil sedikit-sedikit kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang nggak ada yang bisa saya sebutkan. Saya sedih, sampai sekarang masih saya bersedih. Kadang saya masih menangis sendiri. Tadi saya juga kesini juga menangis, karena biasanya saya kalau minggu khotbah ke tempat-tempat lain, istri saya bisa setelah. Tapi saya tahu bahwa Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Dan kalau sampai sekarang saya bisa kuat berdiri untuk tetap melayani firman Tuhan. Bapak Gembala itu selalu support saya, langsung harus balik pelayanan. Jangan terlalu lama kamu tenggelam dalam kesedihan, karena justru dengan pelayanan Tuhan pulihkan kamu. Waktu saya khotbah kepada orang lain, khotbah itu kembali ke saya. Nah itulah, disitulah Tuhan dimuliakan. Ya, hidup sesuai panggilan artinya yang pertama kita harus ingat siapa diri kita sebelum Tuhan panggil kita. Semuanya anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dan sombongkan. Hidup sesuai panggilan berarti bahwa kita juga harus ingat Tuhan yang layakkan kita. Jangan minder juga. Yang bikin kita layak itu Tuhan, bukan kita. Dan hidup sesuai panggilan adalah memuliakan Tuhan. Tidak perlu siapapun yang dimuliakan, biar Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa sama-sama supaya hidup kita tetap sesuai dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin sedang berduka, mungkin ada saya nggak tahu, ada yang berduka, atau ada yang sedang mengalami sebuah pergumulan yang begitu berat. Ingat, this life is not about us. Ini hidup juga bukan tentang kita. Tuhan izinkan semua terjadi. Firman Tuhan bilang Tuhan pasti kasih kita untuk melewatinya, dan percayalah bahwa ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Gak ada hal yang berat yang kita bisa jalani hari ini yang Tuhan Yesus tidak pernah alami. Tuhan Yesus pernah disakiti, Tuhan Yesus pernah dikhianati, Tuhan Yesus pernah kehilangan orang yang dicintai. Dia bukan Tuhan yang happy kalau kita susah. Oh rasain kamu sih gak taat. Enggak, dia nangis bareng kita. Dia berduka bareng kita. Tapi dia tahu dengan semua kemahatauannya dia, oh ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Anak saya pun jadi kesaksian. Dia bisa dengan kuat mengatakan, my mother is now in the better place. Kita gak harus sedih lagi karena mamaku ada di tempat yang lebih baik. Semua orang kaget untuk kemuliaan Tuhan ini ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang nilainya malah jadi lebih baik daripada dulu. Ya puji Tuhan, saya masih punya mami dan 2 adik yang masih kuliah. Jadi sekarang mereka tinggal bareng saya, menolong saya merawat anak saya. Itu juga berkat Tuhan. Kami dipilih dengan orang-orang yang luar biasa, yang mengasihi teman-teman gereja. Ya, semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan, supaya tidak ada seorang manusia yang bisa memuliakan diri. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari jemaat di Korintus supaya kami nggak boleh sombong, kami nggak boleh minder, karena Tuhan yang melayakkan kami dan bawa hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat di GSI Panjang Baru, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan dari tempat yang lain, supaya Engkau teguhkan panggilan-Mu dalam hidup kami. Supaya apapun yang kami sedang hadapi sekarang, seberat apapun kami tidak lari dari panggilan Tuhan itu. Kami tidak lari meninggalkan Tuhan. Karena Engkau jauh terlebih mengasihi kami dan bahkan sabar terhadap kami dalam segala hal. Ini waktunya kami belajar untuk setia, belajar untuk buat hidup kami memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kami, memegahkan Tuhan, bukan memegahkan diri kami sendiri. Roh Kudus teruslah berbicara. Roh Kudus teruslah jamah hidup kami. Bawa kami semakin dekat sama Engkau, bawa kami semakin serupa dengan Engkau. Sehingga segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat hari ini. Saya kembalikan kepada Tuhan.